Ikhwani, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, siang kali ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan kenikmatan iman, diberikan kenikmatan Islam, sehingga waktu ini masih dalam keadaan demikian, wajib kita bersyukur kepadanya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan beriman kepadanya, dalam keadaan beramal saleh kepadanya. Ikhwani, saudaraku seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar antum? Sehat semua? Alhamdulillah. Bosan enggak temu ana terus? Tidak ya. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengkaji topik yang ke-10. Ya, topik yang ke-10 ini berkaitan dengan hukum menyembelih. Ya, hukum menyembelih. Menyembelih itu ikhwan sekalian, kalau ditinjau dari sisi fikihnya, ini mereka banyak mengelompokkan kepada beberapa hal. Ada yang jatuh kepada keharaman, ada yang jatuh kepada sunnah, ada yang jatuh kepada yang wajib, ada yang jatuh kepada mubah. Bahkan yang terakhir jatuh kepada menduakan Allah. Kita lihat atau kita mulai dari yang pertama. Jatuh kepada apa tadi? Jatuh kepada yang haram. Iya. Jadi menyembelih dengan cara tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini maka status daging yang disembelih haram. Iya, sapi yang kita sembelih, ayam yang kita sembelih, apapun hewan yang halal untuk kita makan, tapi tidak menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah, maka hewan yang tadi menjadi haram. Padahal gampang ya, dengan menyebut nama Allah, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Selesai. Kita gorok lehernya yang disebutkan oleh para ulama seperti Majelis Ulama Indonesia mensyaratkan harus terpotong 4 urat ya, yang ada di lehernya agar kita keluar dari silang pendapatnya para ulama. Nah, ini status yang pertama. Kemudian status yang kedua atau hukum yang kedua jatuh kepada perkara yang wajib. Menyembelih itu hukumnya bagi saya adalah wajib. Ya. Apa perkara yang wajib? Ini ketika apa? Sudah dikatakan kita sudah mampu. Iya, sudah mampu untuk menyembelih. Sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka wajib bagi kita untuk menyembelih. Kapan? Nah, tatkala Idul Kurban atau Idul Adha. Ya, dia mampu, orang kaya raya, tapi dia tidak ya menyembelih, maka jatuh kepada hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini status yang kedua. Status yang ketiga sunnah. Kapan saya ini hukumnya menyembelih sunnah? Menyembelih hukumnya sunnah. Ya, ini ketika kita menyambut tamu. Menyambut tamu kawan kita, saudara kita, atau seorang yang terhormat misalnya datang ke rumah kita, sowan ke rumah kita, maka kita menyembelih untuk dia dalam rangka menyambut, memuliakan tamu. Ya. Ini termasuk dari tanda keimanan. Ya. La yu'minu billahi wal yaumil akhir
tidak dianggap seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya dia agungkan atau memuliakan, menghormati tamunya. Akhirnya bismillah Allahu Akbar, disembelihlah sapi. Bismillah disembelihlah kambing. Bismillah ya disembelihnya ayam untuk tamu. Istriku, sayangku, itu nanti kawan ayah itu mau datang hari ini nih. Tolong sembelih ya. Atau nanti ayah sembelihkan, tolong dimasakin rendang atau opor dan seterusnya. Ini hukumnya sunnah. Kalau menjadi sembelih itu mubah bagi saya, ini hukum yang keberapa? Yang keempat. Ini adalah tatkala jual beli. Para pedagang, pembisnis, bismillah Allahu Akbar, ya. Dia menyembelih itu hukumnya mubah, boleh bagi dirinya karena orang mau jual beli. Yang terakhir adalah menyembelih untuk selain Allah. Ini hukumnya jatuhnya kepada menduakan Allah. Sembelih sapi tapi bukan untuk Allah. Sembelih sapi untuk ditanam di kaki Gunung Dempo misalnya. Atau sembelih sapi nanti hewannya atau darahnya dilemparkan ke laut misalnya. Ya, atau sembelih sapi nanti darahnya dilumuri ke kendaraan misalnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Menghindari bahaya dan mudarat untuk saya dan keluarga saya atau orang yang menggunakan kendaraan saya. Ya. Atau menyembelih sapi atau ayam atau menumpahkan darah untuk ya mengelilingi ruko misalnya. Saya mau jual beli nih, saya ruko segala macamnya biar jadinya laris, saya sembelihkan sapi, sekelilingnya saya kasih darah sembelihannya. Ya. Atau saya menyembelih sapi untuk pemilik kubur itu. Pemilik kubur itu, kenapa disembelih? Oh, karena dia wali Allah. Oh, karena dia nabi Allah, karena dia utusan Allah. Oh, enggak. Ini jatuh kepada menduakan Allah. Ini 5 model hukum syariat Allah yang dijelaskan oleh para ulama kita sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang wajib, mana yang menduakan Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam poin yang ke-10 ini, ikhwan, kita lebih fokus pada pembahasan yang terakhir, yakni menyembelih untuk selain Allah. Di sini penulis kitab, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ikhwan sekalian, nama penulisnya membawakan 4 dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengatakan kepada orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir musyrikin. Katakan kepada mereka orang kafir itu, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa nusuki, dan sembelihan saya, wa mahyaya, ya, wa mahyaya, dan hidupku, artinya kehidupanku setelah Allah bebankan kewajiban untuk kami. Kapan Allah timpakan kewajiban untuk kita? Ketika usia balik. Ya, maka salat, puasa dan seterusnya itu sudah mukallaf. Jadi dibebankan oleh Allah untuk kita. Jadi sepanjang hidup kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa mamati, demikian pula matiku hanya untuk Rabbil alamin, yakni Allah Rabb semesta alam. Memati itu maksudnya adalah ma'amutu alaihi minal iman wal amali saleh. Sekali-sekali saya tidaklah mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan saya beriman kepada Allah dan beramal saleh. La syarikalah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintah. Ya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini wahyu Allah turun kepada siapa tadi? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Demikian pula untuk kita. Tolong sampaikan kepada mereka, ini salat saya,
yang kedua adalah sembelihan saya, yang ketiga adalah masa hidupku, kemudian adalah saya meninggal, itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Wa ana awwalu al-muslimin. Dan saya, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling pertama melakukan ini. Ini orang yang paling pertama merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil pertama yang Bapak Ibu sekalian, ya. Kita menyembelih hanya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk yang lainnya. Sangat gamblang dari ayat ini jelaskan, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah dan menyembelih pun untuk selain Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya saya memurnikan ibadah saya, memurnikan salat saya, memurnikan sembelihan saya, dan saya tidaklah mati melainkan dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Dan saya tidak memalingkan segala sesuatu pun dari amal ibadah kecuali hanya kepada Allah. Artinya saya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bizalika umirtu, demikianlah saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua disebutkan oleh Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Washalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, salatlah engkau kepada Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Lakukan sembelihan. Maka makna dari ayat ini, lagi-lagi Allah memerintahkan nabinya untuk mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan salatnya, sembelihnya, dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin yang mereka ya'buduna ghairallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yanharuna lil awsan. Mereka menyembelih untuk berhala. Jadi orang musyrikin. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian bisa kita pahami, kita ambil faedah bahwasanya orang yang menyembelih untuk selain Allah itu bukan orang mukmin. Bukan gawean orang mukmin, tapi gawean siapa? Gaweannya orang kafir musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Itu kerjaan mereka. Mereka sembelih sapi atau domba, kemudian diperuntukkan kepada patung mereka. Sesembahan yang mereka miliki. Sesembahan mereka yang miliki itu adalah patung-patung. Patungnya ini adalah orang-orang soleh yang mereka tiru, mereka buat, mereka pahat sendiri, kemudian dipajang, disembah. Ya, buat dia yang buat, dia pula yang nyembah. Ini sesuatu yang sangat tidak tidak bisa dicerna dengan akal. Saya yang buat, kok saya pula yang nyembah. Nah, makanya ayat ini turun mengingatkan kita jangan sampai kita berbuat seperti orang kafir musyrikin. Kemudian dalil yang ketiga dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ini sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in kalimatin. Aku diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 kalimat. Ya, Rasul mengajarkan sepupunya 4 kalimat. Kata beliau, la'anallahu man zahaba li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat artinya adalah dijauhkan rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Ya, dijauhkan darinya rahmat dan keberkahan Allah untuk dirinya. Maka ikhwan sekalian, kita lihat ya, kalau kita terjatuh dalam seperti ini, ya, kita kan bisa merasakan tuh, saya ini mendapatkan keberkahan atau tidak, mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Hidup saya penuh kesempitan, dada saya sempit, gelisah hidup saya ini, ya, nggak tahu arah hidup saya ini. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Ya, rezeki, ya, berapapun uang yang dapat semuanya habis, nggak jelas. Ya, kemana perginya uang sebanyak itu? Nah, pernah ikhwan ya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah ya seorang yang
terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Bahasa kitanya adalah riba. Ya, bahasa kitanya adalah riba. Dia dengan riba ini dia digaji oleh lembaga tersebut puluhan juta. Ya. Kemudian karena dia sudah mengenal syariat Allah, ditinggalkan itu riba. Artinya dia resign dari kerjaannya. Puluhan juta, kalau nggak salah gajinya waktu itu sekitar 30 atau 40 juta per bulan. Belum tunjangan. Ya, belum tunjangan. Tapi dia berhenti dari lembaga tersebut. Selama 3 bulan dia tidak bekerja. Kira-kira berapa tuh? Kalau 3 bulan sudah 120 juta hilang. Dia mondar-mandir masjid, ya, rumah, masjid. Enggak ada kerjaan. Ya, bingung dia mau ngerjain apa. Ya kan? Ya, karena dia benar-benar man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti jauh lebih baik dari apa yang dia kerja selama ini. Ternyata benar ikhwan, setelah 3 bulan setelahnya datang panggilan untuk menjadi ini dan itu. Seingat saya jadi seorang direktur juga atau kepala cabang begitu. Tahu gak ikhwan, gajinya berapa? 120 juta. Satu bulan. Benar gak sabda Rasul tadi? Benar atau tidak? Terjadi atau tidak? Iya, terjadi. Dia tinggalkan riba tersebut, gajinya 30 juta sebulan, 3 bulan dia nggak kerja, diganti Allah jadi yang jauh lebih baik. Dengan gaji sebulannya berapa? 120 juta. Beliau menjadi kalau nggak salah bagian pelayaran ya, bagian kapal laut begitu. Ya, apa namanya itu ya? Penting bagian kepalanya itu kita tahu ya, orang-orang yang pelaut itu bukan nelayan ya, pelayar kapal pesiar ya. Kapal pesiar itu kan gajinya kan gede-gede itu. Ya. Awak kabinnya saja itu jutaan itu. Ini kepalanya gitu. Masya Allah, ini benar-benar terbukti janji Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti jauh lebih baik. Nah, dan selama selama dia bekerja di bank ribawi tersebut, hidupnya nggak jelas arah. Ya. Jadi uang 30 atau 40 juta itu sebulan, ya, itu nggak tahu uangnya kemana perginya. Kalau dibelikan mungkin dapat aja, kelihatan, oh beli ini beli itu kelihatan. Ini sudah beli itu juga nggak kelihatan mana uangnya. Ya. Dan macam-macam ya kisah-kisah orang-orang yang terjebak dalam benda ribawi seperti ini. Itu kata Nabi SAW mengajarkan sahabat Ali bin Abi Thalib, Allah akan melaknat, dijauhkan keberkahan, dijauhkan rahmat dari orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Atau orang-orang yang terjerumus dalam perkara yang sangat besar dosanya. Kemudian yang kedua, wala'ana Allah man la'ana walidayh. Allah juga melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya. Ya. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, ya meskipun sudah gede seperti ini, ya kita sering melaknat orang tua kita. Ya kan? Kita umur 40 atau 50 tahun. Orang tua kita berapa umurnya? Taruh 70 tahun. Apa yang kita omongkan sama orang tua kita? Nyusahin aja kamu ini. Ya, atau orang tuanya misal kencing gitu kan, kencing sembarangan. Ya, nyusahin aja, kencing sembarangan saja. Udah gede udah tua kayak gini, enggak tahu juga. Misalnya gitu kan. Ini adalah sumpah serapah. Ini adalah laknat. Melaknat kedua orang tua namanya. Kejengkelan kepada kedua orang tuanya. Pernahkah kita terbesit dalam hati kita bagaimana dulu orang tua kita nyeboi kita ketika kecil, bayi dan segala macamnya? Adakah rasa jijik orang tua kita menceboi kita waktu kita kecil? Enggak ada. Loh sekarang kita saatnya ini. Kalaupun ada orang tua kita umur 100 tahun atau 90 tahun. Nah, inilah, disitulah letak ya pintu surga untuk kita. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita melaknat kedua orang tua kita
Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kita berbicara kepada kedua orang tua kita dengan perkataan Ya, janganlah saya terus begini dan begitu, jangan. Nah, kemudian yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Allah akan melaknat orang-orang yang melindungi atau orang-orang yang ridho atau orang-orang yang menolong para pelaku mengubah-ubah syariat Allah atau menambah-nambah syariat Allah. Ikhwan sekalian, kita lihat ya. Berbagai macam aliran yang ada di negara kita ini. Ya. Ada aliran yang pemimpinnya adalah nabinya perempuan. Ya. Sampai kok ada zaman sekarang masih ada nabi misalnya. Ya, itu zaman sekarang ada saja pengikutnya. Ya. Ada orang yang mengaku saya ini bisa mengendalikan malaikat. Saya bisa mengendalikan api neraka. Kalau saya katakan api neraka itu padam. Ada saja pengikutnya. Ini banyak ikhwan. Banyak ya saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita kan nggak bisa akses video aja ya, internet aja di sini. Tapi kalau kita di luar kita akses seperti itu, macam-macam aliran itu bersebar. Orang-orang yang nggak ngerti dengan syariat, nggak ngerti dengan dalil, ngerti Al-Quran dan Sunnah, gampang terpesona, gampang ikut. Yang penting ya banyak uangnya, banyak pengikutnya, udah ikut-ikutin saja. Ya, ini yang dikejar ini adalah para pemuda. Pemuda. Ada juga yang baru-baru ini adalah para laki-laki kalau nama filmnya tuh film Walid. Nah, ya sudah difilmkan film Walid gitu kan. Jadi boleh menikahi wanita sekian banyak ya dengan cara nikah batin misalnya gitu kan. Ada saja yang benarinya, ada saja yang melindunginya, ada saja yang menolongnya, ada saja orang yang meridhoi keyakinan atau ajaran-ajaran yang seperti ini. Wallahi ta'ala dalam hadis ini jelas orang-orang yang menolong orang yang semacam itu, yang membuat agama baru, yang mengada-adakan agama baru atau merubah atau mengurangi ajaran saya, kata Nabi SAW, dia mendapatkan laknat dari Allah. Iya, memang laki-laki itu diizinkan oleh Allah itu 4 istri, 5-nya haram, 1 lebih baik kalau kita tidak bisa berbuat adil, kan begitu bunyi ayatnya. Ya, jangan ditambah atau jangan dikurang. Oh, enggak masalah. Ya, asal suka sama suka, ini enggak boleh. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wala'anallah man ghayyara manalil ard. Ya, ini banyak kejadian kita nih, sekalian. Ya, kita punya kebun, rata-rata punya kebun kan? Iya. Siapa yang merubah patok kebun mendapat laknat dari Allah. Meskipun itu hanya 1 senti. Iya. 1 senti punya kebun sawit. Wah, sini katik Ustaz, kebun sawit. Kebun apa? Kebun kopi atau kebun cabai, kebun apalah. Dirubah patok tanahnya yang itu bukan milik kita, meskipun 1 senti, kita mendapatkan laknat dari Allah. Ya, mendapatkan laknat dari Allah, maka rezeki kita, kebun kita tidak akan mendapatkan keberkahan sama sekali. Kemudian dalil terakhir, ya, dari Tariq bin Syihab, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ini di perkara lalat, Pak. Perkara lalat disebabkan seekor lalat itu bisa kita masuk neraka, Pak. Ya. Karena 1 lalat saja bisa menyebabkan kita masuk neraka. Demikian pula disebabkan 1 ekor lalat pun juga bisa menyebabkan kita masuk surga. Kisahnya begini dalam sebuah hadis ini. Hadisnya adalah rawahu Ahmad. Tentu hadis ini adalah dinilai sahih oleh para ulama. Nah, kata Nabi SAW, dakhala jannah rujulun fi dhubab, wa dakhala an-nar rujulun fi dhubab. Ada seseorang masuk neraka karena seekor lalat, ada seseorang yang masuk surga pun karena seekor lalat. Ya. Qalu wa kaifa zalika ya Rasulullah? Para sahabat mengatakan, kok bisa begitu ya Rasul? Kok bisa? Kita kan juga bertanya tadi ya, kenapa kok bisa seekor lalat masuk surga,
dengan seekor lalat juga masuk neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, qala marra rujulani ala qaumin lahum sanamun wala yujawiduhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Dua orang berjalan di sebuah kaum. Nah, sebuah kaum ini itu ada satu buah berhala. Dan tidak boleh satupun orang lewat dari tempat tersebut kecuali dia harus memberikan sesuatu kepada berhala tersebut. Ya, memberikan sesuatu kepada berhala tersebut. Misalnya pagar alam mau ke Lahat. Nggak boleh lewat pagar alam kecuali harus memberikan sesuatu kepada penghuni pagar alam ini atau berhalanya pagar alam ini, misalnya begitu. Ditaruhlah patung di mana? Di pertigaan ini misalnya gitu kan. Kamu mau ke Lahat ya? Iya. Ini patung ini kamu beri dulu nih sesuatu. Ya, kamu beri dulu sesuatu baru kamu boleh lewat ke Lahat. Ya. Dua orang nih sedang diuji. Qalu ahadihima, salah satu di antaranya mengatakan qarrib. Ya. Qala laisa indi syai'un aqarrib. Orang mau ke Lahat tadi, ya, kamu mau ke Lahat kan? Berikan sesuatu kepada patung ini. Kata orang lewat tadi, saya enggak ada. Saya kere, saya enggak ada uang atau enggak ada sesuatu yang saya berikan untuk berhala kamu ini. Ya. Qala qarrib wala dubabah. Ya, saking kerenya. Enggak masalah. Apapun yang kau miliki, meskipun itu satu ekor nyamuk atau satu ekor sayap nyamuk atau lalat, kamu sembelih, kamu berikan untuk berhala ini, silakan kamu lewat ke pagar alam. Silakan kamu lewat ke Lahab. Akhirnya apa? Faqarraba dzubaban fadakhalu sabilahu fadakhalan nar. Akhirnya apa? Disembelihlah seekor lalat, diberikanlah kepada apa? Saya menyembelih ini untuk berhala ini, akhirnya dia bisa lewat. Kemudian dengan sebab itu Allah memasukkan dia ke neraka jahanam. Fadakhalan, ya. Fadukhalan nar, maka akhirnya dia masuk neraka. Wa qala akhar, ada lagi orang yang lewat, orang yang kedua lewat. Ya, musafir. Ya, Pak, assalamualaikum, segala macamnya, saya mau ke Lahat. Ya, oh enggak boleh, qarrib. Kamu harus memberikan sesuatu kepada berhala kami dulu. Qala ma kuntu la uqarribu li adin syai'an dunallah azza wajal. Demi Allah, saya tidak akan memberikan sepeser pun untuk berhalamu ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya sudah. Wa darabu unuqahu fadakhala jannah. Langsung dipenggal lehernya. Ya. Langsung dipenggal lehernya karena enggak mau memberikan sesuatu atau karena enggak mau memberikan sesajian. Akhirnya orang laki-laki tadi dipenggal lehernya sama pemilik berhala tadi atau penguasa berhala tadi, akhirnya dia masuk surga. Hati-hati ikhwan sekalian, ini banyak kejadian. Ya. Banyak kejadian di negeri kita. Contohnya ketika bangun rumah itu banyak sekali pisang-pisang, kelapa-kelapa yang ada di pucuk rumah. Ya. Ya, banyak sekali pisang-pisang atau pisang atau semangka atau apel atau anggur, ya, ditaruh di atas pucuk rumah. Ini contohnya. Ya, itu bukan seekor lalat, Pak. Ya, banyak lagi apel, anggur, pisang, banyak, bukan seekor lalat, tapi disembahkan untuk selain Allah. Maka orang tadi bela-belain lehernya dipenggal demi untuk tidak menduakan Allah azza wajalla. Barakallahu fiik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Inilah agama Islam, agama tauhid, agama yang dibawa oleh utusan Allah, bukan agama siapapun. Ini adalah agama Allah, agama yang dibawa oleh utusan Allah, Nabi Muhammad. Kita berusaha untuk mengamalkan sebatas kemampuan yang kita miliki. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.